Halo, nama saya Kalista Miramesa, bisa dipanggil Kalista. Saya dari kelas 7, saya umur 13 tahun. Nama saya Fatih Ali Rashad, saya dari 11/4, umur saya sekarang 16 tahun. Hai, nama aku Alicia Kaila Azikri dari kelas 11-2, usia aku 16 tahun. Halo teman-teman, nama saya Nicholas Jo, saya dari kelas 7B, umur saya 12. Halo semuanya, nama aku Keisha Mirariani atau biasa dipanggil Keisha, aku dari kelas 8A dan umur aku 14 tahun. Halo, nama saya Danendra Atmawanggra Bratajaya, saya dari kelas 11-2, umur 16 tahun. Gimana ya? Menurut aku, disiplin itu menaati sesuatu. Disiplin itu bisa memanage waktu dan Kita harus lakukan gitu, itu ada hubungannya dengan kewajiban. Perasaan kita terhadap sesuatu, kayak nilai-nilai gitu, terus perasaan kita tuh jadi mau naatin sama patuhi peraturan yang ada di tempat itu. Dan disiplin sendiri itu berarti masuki batas-batas dan ada ya peraturan lah. Jadi disiplin tuh gimana kalian act sesuai peraturan yang ada gitu. Menurut aku sendiri, disiplin itu kita bisa ngikutin aturan-aturan yang ada dan juga komitmen ke diri sendiri. Banyak sih contoh-contoh disiplin, tapi yang Paling gampang dan paling mudah adalah disiplin tentang waktu, on time, itu paling gampang. pasti kita sering lihat itu di mengerjakan tugas dari sekolah atau mengerjakan tugas rumah. Atau enggak, kalau misalnya mau kerja, kita juga harus ada jamnya. Contohnya misalnya kita mau berangkat ke sekolah, berarti disiplin tuh berarti kita nggak boleh telat dong, karena itu ada peraturannya, supaya kita nggak telat. Atau Kalau yang biasanya saya lakuin tuh nggak usah jauh-jauh lah, time management tuh. Kalau misalnya kita kayak tidur kita kurang, terus belum besok ada kayak tugas-tugas kerja kelompok gitu, terus kita ngantuk-ngantuk gitu kan, jadi kayak time management tuh paling penting kamu mau benar-benar kita mau lebih disiplin lagi ke depannya. Mama aku sering bilang jam 9 pulang harus dari rumah misalnya gitu. Nah, aku selalu antara jam 8 atau jam 8.30 aku harus udah di jalan pulang. Itu mungkin salah satu contoh disiplin aku. Takutnya kalau misalnya time managementnya gagal, nilai tambah anjlok, terus kurang istirahat, di kelas mah nggak denger apa-apa, malah tidur di renung. Jadi disiplin tuh kayak disiplin tuh atur diri kita sendiri dulu aja. Jujur, iya sih, karena menurut aku kan disiplin itu berarti kan kita ngikutin aturannya. Aturan ada banyak banget, pasti kan kita mikir, duh kenapa hidup aku diikat banget ya sama aturan, kenapa aku harus ikutin aturan banget. Tapi balik lagi, aturan itu ada karena sebuah alasan supaya hidup kita bisa lebih aman, lebih nyaman, dan juga lebih damai. Enggak sih sebenarnya, karena disiplin memang kita harus punya, karena ya itu termasuk peraturan cara kita berperilaku aja di sehari-hari. Jadi ya itu penting. Enggak juga, mungkin kalau udah terbiasa nggak seribet itu. Iya sih, Miss. Walaupun itu nggak bikin orang-orang senang, tapi itu benar-benar mengefek hidup kita gitu, Miss. Karena kayak disiplin yang simpel-simpel itu sebenarnya itu sangat mengefek our daily lives. Kayak yang tadi saya bilang, susah sih. Kita nggak tahu mau kapan kita mau berubah jadi orang lebih rajin, belum orang yang kayak misalnya mau pinter nih, pasti harus sering belajar terus kan. Ya mungkin bener sih, tapi maksudnya kan memang either hidup lu mau asik atau hidup lu teratur. Nah, pilih salah satu. Yang paling sulit, mungkin menurut aku yang paling sulit tepat waktu sih. Waktu sih, Miss. Disiplin waktu. Ngontrol diri sendiri sih. Disiplin waktu sih jujur. Aku tuh dulu
bisa dibilang susah ikutin peraturan rumah. Karena dulu aku bisa dibilang orang yang batu kalau Karena misalnya aku nih udah komitmen aku jam 4 aku harus belajar, tapi jam 3 nih aku masih rebahan nih. Udah jam 3.45 aku udah kayak harusnya aku udah siap-siap gak sih sekarang, tapi aku bilang aduh 5 menit lagi deh, tanggung 5 menit lagi deh, akhirnya juga gak jadi belajar deh. Karena sering juga waktu masa-masa pandemi banyak tugas-tugas yang nggak dikerjain. Saya sendiri juga ya saya bilang tadi Miss, itu saya bilang nanti saja lah dikerjain gitu Miss, dan itu menumpuk-numpuk menjadi susah juga untuk dikerjain. kelamaan karena aku tahu ada kenapanya, jadi aku bisa mengikuti. Kayak salah satunya tadi yang aku bilang, jam pulang itu dulu aku paling susah banget buat naatinnya. Kayak disuruh pulang jam 7, pulangnya jam lebih pokoknya, bisa jam 8, jam 9-an gitu. Itu dulu susah banget. Menurut aku pagi buta. Ada sisi positif sama sisi negatifnya juga sih Miss. Karena kalau sisi positifnya sih itu murid-muridnya bisa melatih buat bangun pagi gitu ya. anak-anak itu jadi nggak ada yang males bangun dari tempat tidur gitu Miss. Tapi kalau sisi negatifnya sih kalau pagi-pagi sebelum matahari terbit juga sih nggak, kayaknya terlalu cepet gitu Miss. Tergantung sih sebenarnya pulang sekolahnya jam berapa, waktu istirahatnya berapa jam dari setelah pulang sekolah. Kalau emang cukup untuk istirahatnya mungkin nggak apa-apa, cuman kayaknya untuk pagi buta juga kayaknya kurang juga sih. Ya benar sih itu disiplin waktu, namun kalau misalkan kebijakannya yang nggak punya arti yang jelas atau nggak punya maksud yang jelas, ya buat apaan gitu juga masuk sekolah pagi-pagi buta, kecuali memang ada keperluan yang mengkhususkan gitu loh. Tapi kalau untuk saya itu nggak butuh sih sebenarnya. Jujur kaget banget sih, karena iya sih kita harus disiplin datang ke sekolah tepat waktu, nggak telat, tapi masa pagi-pagi buta kita harus datang ke sekolah, dimana kita baru bangun nih, kita belum ngeproses hal-hal yang ada, tiba-tiba harus ke sekolah belajar matematika, sains, itu kan bikin pusing ya. Yang ada otak kita kayak, menurut aku sih otak kita kayak bakal menolak apa yang diajarkan, jadi nggak dapat apa-apa gitu di sekolah. Banyak cara buat ngelatih kita disiplin, apalagi disiplin waktu, selain datang ke sekolah itu tepat waktu. Kayak misalkan scheduling misalkan di rumah, misalkan jam 7 ntar gue pengen makan nih, terus jam 8 gue belajar, itu udah contoh yang gampang buat disiplin tentang waktu. Kalau di dalam sekolah kan pasti murid-murid kan punya sikap-sikap yang beda, sifat-sifat yang beda. Mungkin untuk beberapa orang bisa, tetapi ada juga yang nggak bisa buat naatin peraturan sekolah itu. Jadi disiplin tuh ya kita bisa pakai waktu itu kapan aja. Yang penting udah disiapin dari kemarin lah, time management lagi lah. Aduh. Yang pertama sih pasti kaget ya. Yang kedua nanya dulu kenapa begini. Kalau misalkan alasannya tidak masuk akal, mungkin ada protes. Kalau alasannya masuk akal, ya udah saya jalanin. Kayaknya bakal banyak yang nggak setuju sih. Mungkin kalau sekali aja nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering ya, itu juga capek juga bangun pagi-pagi. Menurut saya sih, kalau itu ya kayak saya bilang tadi, jangan maksa murid-murid gitu lah. Kalau misalnya kita terlalu maksa murid-murid, ya murid-murid tambah lebih malas lagi masuk jam segitu. Aku bakal telat. Jujur aku bakal telat, karena aku tuh siap-siap lama, satu. Kedua aku PAD, which means kita kalau berangkat pasti barengan. Nah, waktu siap-siap kita berdua itu pasti lebih lama, karena aku nungguin adik aku, karena kita kan gantian juga buat siap-siap. Pastinya aku bakal telat. Telat banget. Kadang-kadang itu sih baik sih Miss, tapi ya begitu lah Miss. Itu ya kadang-kadang banyak kan nanti anak-anak itu yang
yang bakal males bangun gitu karena terlalu cepat gitu, atau kayaknya ke sekolah nggak semangat gitu Miss. Nah, kayaknya saya bakal salah satu contoh itu deh Miss. Kalau dari aku dan teman-teman aku yang ada di GPS ini, kebanyakan karena kita masih di usia-usia remaja gini, pasti banyak banget yang suka tidur malam, terus masih suka main-main keluar gitu malam-malam. Jadi kayaknya itu bisa mengefekkan kita nggak bisa bangun pagi, pokoknya banyak yang mengganggu itu. Iya, takutnya juga pas bangun pagi buta, pagi-paginya pas sekolah jadi nggak fokus, malah tidur. Menurut saya sudah cukup disiplin, tapi masih banyak ruang untuk improve kedisiplinan saya sendiri. Saat ini sih belum. Karena sekarang lagi malas-malasan banget. Kadang iya, kadang enggak. Jujur enggak sih, aku jauh dari kata disiplin. Menurut aku udah disiplin, aku emang udah sering tepat waktu kok. Untuk dalam yang basic sudah Miss, tapi untuk yang lebih dalam itu kurang, belum terlalu disiplin juga Miss. Nah, kalau di kelas gampang. Kadang suka ngobrol kelebihan, gak dengerin gurunya. Itu salah satu contoh tidak disiplin. Terus nanti komplain, nggak ada waktu istirahat lah, bla 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 bla. Jadi belum disiplin banget lah. Terus tidurnya juga kadang belum teratur. Kalau di sekolah sih kan merasa kadang suka belum disiplin, apalagi waktu jam masuk sekolah kadang suka masih kepepet, walaupun gak pernah telat. Cuman kadang ngerasa kurang disiplin karena itu. Terus kadang suka lupa pakai jas atau dasi gitu. Padahal itu peraturan sekolah kan harus pakai seragam lengkap gitu. Saat kayak ngobrol sama orang yang lebih tua gitu. Tapi sih aku udah mulai belajar, mencoba diri saya untuk supaya kayak ngobrolnya itu ya lebih sopan lah Miss. Gak apa-apa, kita kan di sekolah kita belajar. Selain belajar pelajaran ya kita belajar sifat-sifat juga, disiplin apa segala macam. Dan umur aku kan masih muda banget, aku masih punya banyak banget perjalanan yang masih bisa aku jalanin. Aku masih punya banyak banget pelajaran yang masih harus aku cari supaya menjadi orang yang lebih disiplin lagi. Disiplin tuh selain buat kita, misalkan buat gurunya jadi lebih enak ngajar ya, tapi sebenarnya tuh disiplin lebih ke arah keperluan kita, kebaikan kita juga untuk di masa depan. Tentunya kita harus berusaha kan untuk masa depan kita. Tapi kan pasti ada Sabtu Minggu, kita punya hari Sabtu Minggu sebagai hari libur untuk suatu hal. Kalau capek ya bukan nyerah, tapi istirahat dulu, nanti balik lagi. Kita ngobrol tentang disiplinnya sampai